Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Handayani dengan NIM A1C3181057. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola, di mana gerak parabola ini adalah perpaduan dari GLB dan GLBB. Langsung saja, untuk pengertiannya, gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola ini, gesekannya diabaikan, dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasinya saja. Contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas, membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal atau sumbu Y, yang merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dengan arah horizontal atau sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Pada pokok bahasan gerak lurus baik GLB dan GLBB, kita telah membahas gerak benda dalam satu dimensi, ditinjau dari perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kali ini kita mempelajari gerak dua dimensi di dekat permukaan bumi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda menonton pertandingan sepak bola? Walaupun hanya melalui televisi, gerakan parabola yang ditendang oleh para pemain sepak bola kadang berbentuk melengkung. Mengapa bola bergerak dengan cara demikian? Selain gerakan sepak bola, banyak sekali contoh gerakan parabola yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah gerak bola voli, gerakan bola basket, bola tenis, bom yang dijatuhkan serupa dengan gerak parabola. Untuk contoh-contoh lain dapat kita temukan sendiri. Apabila diamati secara seksama, benda-benda yang melakukan gerak parabola selalu memiliki lintasan yang berupa lengkungan. Benda-benda yang bergerak seperti gerak parabola dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Gaya pada kesempatan ini belum menjelaskan bagaimana proses benda-benda tersebut dilemparkan, ditendang, dan diberi gaya pada umumnya. Kita hanya memandang gerakan benda tersebut setelah dilemparkan dan bergerak bebas di udara hanya dengan pengaruh daripada gravitasi. Yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas. Benda-benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah menuju pusat bumi dengan besar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut diberikan kecepatan awal hingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya bergantung kepada gravitasi atau gesekan pada hambatan udara. Karena kita menggunakan model ideal, maka dalam menganalisis gerak parabola selalu berpengaruh terhadap gravitasi. Untuk mempermudah pemahaman kalian, perhatikan lintasan gerak parabola dari komponen di bawah ini. Jika kita perhatikan, dapat disimpulkan bahwa gerak parabola memiliki 3 titik kondisi. Pada titik A merupakan titik awal gerak benda. Benda memiliki kecepatan awal atau F0. Pada titik B, benda berada di akhir lintasannya. Pada titik C merupakan titik tertinggi benda. Benda berada pada ketinggian maksimal, Ymax. Pada titik ini kecepatan vertikal benda besarnya 0. Selanjutnya adalah jenis-jenis gerak parabola. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak gerakan benda yang berbentuk demikian, di antaranya gerak bola basket yang dilemparkan secara vertikal, gerakan bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh, dan gerakan peluru yang ditembakkan dari permukaan bumi menuju titik tertentu. Selanjutnya, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.
Beberapa contoh gerakan jenis ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari meliputi gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Selanjutnya, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa jenis gerak parabola. Yang pertama, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak gerakan benda yang berbentuk demikian. Beberapa di antaranya adalah gerakan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola, gerakan bola basket yang dilemparkan ke dalam keranjang, gerakan bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh, dan gerakan peluru atau rudal yang ditembakkan dari permukaan bumi. Untuk contoh gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal, gerakan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari meliputi gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Persamaan khusus gerak parabola. Yang pertama, waktu mencapai titik tertinggi. Pada saat benda melakukan gerak parabola sampai mencapai titik tertinggi, kecepatan benda pada komponen vertikal atau sumbu Y sama dengan 0. Fy sama dengan F0Y dikurang G kali T AB. 0 sama dengan F0 sin alpha kurang GTAB. GTAB sama dengan F0 sin alpha, di mana TAB sama dengan F0 sin alpha per G. TAB sama dengan TBC sama dengan F0 sin alpha per G sama dengan akar 2H per G. Untuk tinggi maksimum atau H, benda yang melakukan gerak parabola dapat ditentukan dari penurunan persamaan di atas. Persamaan di atas adalah sebagai berikut. Selanjutnya, komponen gerak pada sumbu Y. Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka kecepatan pada arah ini akan selalu berubah. Adapun nilai kecepatan pada arah vertikal yang terjadi setiap saat adalah untuk rumus gerak parabola. Persamaan gerak peluru, kecepatan awal diuraikan menjadi komponen horizontal F0x dan F0y yang besarnya F0x sama dengan F0 cos theta dan F0y sama dengan F0 sin theta. Karena komponen-komponen kecepatan horizontal konstan, maka pada setiap saat T akan diperoleh Ftx sama dengan F0x tambah At sama dengan F0x tambah 0 kali T sama dengan F0x sama dengan F0 cos theta. Dan X sama dengan F0xt tambah setengah At kuadrat sama dengan F0xt tambah setengah 0T kuadrat sama dengan F0xt. Sementara itu, percepatan vertikal adalah min G, sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T adalah persamaan tadi berlaku jika peluru ditembakkan tepat pada titik awal dari sistem koordinat XY, sehingga X0 sama dengan Y0 sama dengan 0. Tetapi jika peluru tidak ditembakkan tepat pada titik awal koordinat, X0 tidak sama dengan 0 dan Y0 tidak sama dengan 0, maka kedua persamaan tersebut menjadi pada titik tertinggi, artinya pada posisi Y maksimum, maka kecepatannya adalah horizontal, sehingga Ft sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi persamaan tadi menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kemudian, substitusikan ke persamaan Y, sehingga diperoleh persamaan ketinggian maksimum sebagai berikut.
Substitusi persamaan T ke persamaan X akan menghasilkan posisi X pada saat Y maksimum, yaitu sedangkan pada titik terjauh dari titik awal artinya posisi X maksimum, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai X maksimum adalah dan posisi terjauh atau X maksimum adalah. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.